Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2532, Afinitas. Sekelompok murid saling bertukar pandang, masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. Tidak ada yang bodoh, sikap Gu Mao sudah menjelaskan semuanya. Mungkinkah Ascender ini melihat melalui tuan mereka dengan satu pandangan? Ini, bagaimana ini mungkin? Ini untuk mengatakan bahwa Gu Mao saat ini sudah diganggu dengan racun api, dengan penyakit yang berakar dalam di organ vitalnya. Sebenarnya, racun api tidak cukup untuk menyebabkan kematian. Kehidupan pembangkit tenaga stratum surgawi tidak begitu mudah diambil. Tapi, ketika racun api terakumulasi sampai tingkat tertentu, itu akan sangat mengurangi kendali api Gu Mao. Seorang alkemis surgawi yang tidak bisa mengendalikan api, itu benar-benar lelucon. Dia, nama termasyur Gu Mao, akan hancur dalam semalam. Siapa yang peduli dengan alkemis surgawi yang tidak bisa memurnikan pil? Wajah Gu Mao jatuh dan dia berkata dengan tangisan dingin, masih belum pergi. Kelompok murid tidak berdaya dan hanya bisa pergi. Tang Yu sudah berhenti menangis, menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut. Gu Mao benar-benar sakit. Ye Yuan melihatnya dengan sekali pandang. Sesuatu yang tidak disadari oleh seluruh keluarga Tang, bahkan seluruh negara timur, Ye Yuan melihatnya dengan sekali pandang. Ini terlalu menakutkan. Tidak ada yang tahu bahwa penyakit Gu Mao telah menyerang organ vitalnya, dan dia tidak bisa memurnikan pil lagi. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Gu Mao terlihat murung saat dia menatap Ye Yuan dan berkata, "Nak, bantu aku membersihkan racun api di tubuhku. Orang tua ini bisa menerimamu sebagai murid." Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata dengan dingin, "Kamu sakit." Gu Mao tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak saat mendengar itu. Mungkinkah bocah ini bodoh, hanya tahu bagaimana mengucapkan satu kalimat ini bolak-balik. Recommended by. Sialan, aku tertipu, pikir Gu Mao. Gu Mao berkata dengan suara serius, "Bocah, kamu mempermainkanku." Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Kali ini, kepalamu yang sakit. Hanya sedikit keterampilan remehmu, menerimaku sebagai murid. Juga, mengapa saya harus membantu Anda menyingkirkan racun api? Anda pikir Anda siapa?" Gu Mao terbiasa dipuji oleh orang lain dan selalu berada di posisi yang menonjol. Oleh karena itu, dia memiliki sikap merendahkan ketika dia berbicara dengan Ye Yuan. Terlebih lagi, identitas Ye Yuan sebagai seorang Ascender membuat Gu Mao sangat memandang rendah dirinya. Tapi kebanggaan Ye Yuan bahkan lebih besar darinya. Jika standar alkimia Gu Mao benar-benar transenden, lupakan saja. Tapi, gerakannya yang sebelumnya mungkin sangat mengesankan di depan sekelompok murid. Tapi di depan Ye Yuan, itu tidak layak disebut sama sekali. Ye Yuan tidak mengerti pil surgawi, tetapi itu tidak berarti dia tidak mengerti alkimia. Keterampilan dasarnya sangat solid. Terlepas dari kurangnya pemahamannya tentang sistem pil surgawi, aspek lain dari standar alkimia sudah jauh melampaui standar alam bawah sejak lama. Alkemis surgawi juga hanya demikian di mata Ye Yuan. Setidaknya, Gu Mao tidak layak untuk dikagumi oleh Ye Yuan. Untuk memiliki kesombongan, seseorang membutuhkan modal untuk menjadi sombong. Tang Yu baru saja melihat tanda-tanda mitigasi, dia tidak menyangka Ye Yuan tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Saat ini, dia bahkan memiliki hati untuk mati. Benar saja, Gu Mao menjadi sangat marah saat mendengarnya dan berkata, "Hal yang kurang ajar. Tang Yu, jangan salahkan saya karena tidak memberikan wajah keluarga Tang Anda hari ini. Bocah ini terlalu kurang ajar." Petik 2. Tang Yu segera ketakutan dan menggunakan satu-satunya lengannya untuk buru-buru memblokir Gu Mao dan berkata, "Tuan-tuan, Anda tidak boleh bergerak. Kamu bukan lawannya. Apa, Anda mengatakan bahwa orang tua ini tidak cocok dengan Ascender ini?" Saat Gu Mao mendengar, dia bahkan lebih marah. Tang Yu berkata, "Iya. Kakak laki-lakiku memusnahkan keluarga Gui sendirian kemarin. Gui Haiseng juga meninggal." Kata-kata ini seperti baskom berisi air dingin yang memercik, langsung membasahi Gu Mao. Dia menatap Ye Yuan dengan tatapan ngeri dan berkata, "Bagaimana mungkin? Orang tua ini tidak percaya." Tang Yu berkata, "Itu benar. Tuan Gu, apakah keponakan kecil masih membohongimu?" Gu Mao masih memiliki ekspresi tidak percaya yang tertulis di seluruh wajahnya, tetapi dia tahu bahwa Tang Yu sama sekali tidak berani membohonginya tentang hal semacam ini. Lagi pula, masalah besar seperti itu,
dia akan tahu selama dia keluar dan menanyakannya. Tapi bisakah orang di depannya yang hanya lebih rendah dari surga sublim yang lebih rendah ini benar-benar membunuh Gui Haiseng? Ini, bagaimana ini mungkin? Gu Mao tiba-tiba merasa bahwa Ye Yuan sangat sulit untuk dihadapi. Tidak dapat mengalahkannya atau memenangkannya dalam postur. Lebih penting lagi, orang ini mungkin memiliki kemampuan untuk membersihkan racun apinya. Anda anak laki-laki kurang ajar, mengatakan bahwa orang tua ini memiliki keterampilan yang lumayan. Jika Anda memiliki kemampuan, ekstrak rumput tulang naga di depan orang tua ini. Gu Mao masih belum yakin saat dia berkata sambil mencibir. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, kamu ingin menguji kekuatanku untuk melihat apakah aku bisa membantumu menyingkirkan racun api atau tidak. Wajah tua Gu Mao memerah, tidak menyangka akan diekspos langsung oleh Ye Yuan. Namun, tiba-tiba, Ye Yuan mengambil batang lain dari Dragon Bone Grass, dan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Api dao di api tungku terbang dengan sangat patuh. Itu hanya untuk melihat api biru pucat datang ke tangan Ye Yuan, cekatan sampai ekstrim seperti peri yang memantul. Seketika, itu memberi orang perasaan menggembirakan hati dan menyenangkan mata. Murid Gu Mao dan Tang Yu mengerut, menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut. Ketika para ahli bergerak, yang asli dan yang palsu akan menjadi jelas dalam sekejap. Langkah Ye Yuan benar-benar luar biasa menakjubkan. Wajah Gu Mao sebenarnya menunjukkan ekspresi rasa malu atas ketidaklayakannya. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan mengatakan keterampilan remeh. Teknik pengendalian api, dia terlalu kurang jika dibandingkan dengan Ye Yuan. Sungguh teknik pengendalian api yang kuat. Tidak, ini bukan teknik pengendalian api. Ini hanyalah sebuah seni. Seni tingkat besar, Tang Yu berkata dengan tulus. Menyempurnakan pil surgawi, persyaratan teknik pengendalian api sangat keras hingga tingkat yang menaikkan rambut. Oleh karena itu, teknik pengendalian api para alkemis surgawi semuanya sangat kuat. Setidaknya, itu sama sekali bukan yang bisa dibandingkan dengan Ascender. Namun, teknik pengendalian api Ye Yuan menumbangkan pemahamannya tentang Ascenders. Teknik pengendalian api Gu Mao sangat lemah di depan Ye Yuan. Ekspresi Gu Mao sangat jelek, dan dia berkata dengan suara serius, Tidak peduli seberapa bagus teknik pengendalian api, apa gunanya? Afinitas Ascenders terlalu lemah. Dalam waktu kurang dari 100 napas, rumput tulang naga pasti akan dibakar menjadi arang. Pada kenyataannya, dia sudah lama melihatnya. Saat Ye Yuan memulai, dia merasa sangat tegang. Meskipun teknik pengendalian apinya kuat, dia tidak berdaya karena tidak memiliki afinitas dan tidak dapat memahami struktur kompleks yang terkandung dalam obat surgawi. Ekstraksi membutuhkan seseorang untuk melihat melalui api dao. Oleh karena itu, afinitas sangat penting. Tanpa afinitas, para alkemis surgawi tidak dapat membedakan apa yang tidak murni, apa esensinya, dan juga apa yang memiliki kandungan minimal, tetapi sangat diperlukan dalam pengobatan surgawi. Orang dapat mengatakan bahwa afinitas adalah mata, memungkinkan Anda untuk melihat segala sesuatu dalam obat surgawi dengan jelas. Tanpa afinitas, alkemis surgawi seperti orang buta. Oleh karena itu, di antara para Ascender, sebagian besar orang tidak dapat menjadi alkemis surgawi. Saat Ye Yuan mulai, dia merasakannya. Kekuatan dan kerumitan obat-obatan surgawi jauh melebihi kognisinya. Ini adalah rumput tulang naga yang paling biasa, tapi itu 10.000 kali lebih rumit daripada obat roh terbaik yang pernah dilihat Ye Yuan sebelumnya juga. Tapi, ketika dia mencoba untuk membedakan unsur-unsur yang terkandung dalam rumput tulang naga, dia merasakan awan kekacauan. Dia tidak tahu di mana. Dia akhirnya mengerti mengapa Tang Yu mengatakan bahwa Ascenders tidak bisa menjadi alkemis surgawi. Bahkan tidak dapat membedakan komposisi obat-obatan surgawi, bagaimana menjadi seorang alkemis surgawi. Mengekstraksi obat-obatan surgawi 10.000 kali lebih rumit daripada memurnikan satu pil dao. Sedikit tergelincir dan api dao akan membakar obat surgawi menjadi arang hitam. 10 napas, 50 napas, 100 napas. Ye Yuan tidak menyerah, dia mengandalkan instingnya yang hampir aneh dan mengekstraksi Dragon Bone Grass sedikit demi sedikit. Sekitar 15 menit kemudian, pasta disempurnakan oleh Ye Yuan. Mata Gu Mao melebar. Ini, bagaimana ini mungkin? Persepsinya mungkin bahkan tidak mencapai 3 poin. Jadi bagaimana dia bisa memperbaiki rumput tulang naga? Saat Gu Mao berbicara, dia hampir menggigit lidahnya. Bab 2533, 1 poin.
Pasta itu berwarna hitam dan jelas mengandung banyak kotoran. Dibandingkan dengan rumput tulang naga yang disempurnakan Gumao, sekali lihat dan kualitasnya jauh lebih buruk. Tapi itu masih disempurnakan pada akhirnya. Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri dengan cemberut, ini afinitas. Memang sangat sulit. Selama proses pemurnian, dia merasa seperti berada di dunia yang berbeda dari rumput tulang naga. Penyempurnaan semacam ini, itu masih pertama kalinya dia temui dalam hidupnya. Produk di dunia aturan memang luar biasa. Grand Bright Jade Complete Heaven adalah dunia murni, dunia pada tingkat yang sama sekali berbeda dari cabai kecil. Perbedaan yang jelas satu sama lain. Saat memperbaiki rumput tulang naga, dia jelas merasakan kekuatan yang menjijikkan. Ye Yuan memikirkan secara mendalam tentang kekuatan menjijikkan ini sepanjang waktu dan sama sekali tidak memperhatikan ekspresi dua orang lainnya. Ekspresi wajah Gumao dan Tang Yu persis sama, kedua mata menjadi lingkaran, mulut mereka terbuka lebar, praktis bisa mengepalkan tinju. Bisa dilihat betapa terkejutnya kedua orang itu. Menggunakan ekspresi ini untuk melihatku untuk apa? Aku sudah bilang, teknik pengendalian api pidelingnya hanyalah keterampilan remeh. Ye Yuan akhirnya sadar kembali dan berkata dengan dingin sambil melihat ekspresi kedua orang itu. Kamu menyempurnakan rumput tulang naga di masa lalu sebelumnya. Gumao berkata dengan takjub. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini adalah pertama kalinya saya memperbaiki obat surgawi. Mustahil. Sebagai seorang ascender, Anda berhasil pertama kali menyempurnakan obat surgawi. Anda menganggap saya bodoh. Gumao langsung melompat dan melontarkan kata-kata kotor. Ye Yuan menatapnya seperti melihat orang idiot dan berkata, ini juga disebut berhasil. Apakah Anda semua alkemis surgawi memiliki persyaratan rendah seperti itu? Masuk akal. Standar Anda juga seperti itu, saya rasa kualitas penyempurnaan pil Anda juga tidak banyak. Petik 2. Gumao hampir memuntahkan seteguk darah tua. Komentar ini tak terkalahkan. Dihina oleh seorang ascender yang memurnikan rumput tulang naga menjadi pasta hitam, Gumao hancur di dalam. Tapi dia sebenarnya tidak bisa membantah. Di bawah keadaan di mana afinitasnya tidak mencapai 3 poin, Ye Yuan benar-benar bisa memperbaiki rumput tulang naga dengan sukses. Ini menunjukkan betapa kokohnya fondasinya. Dapat dikatakan bahwa terlepas dari afinitas, kekuatan jalur alkimia Ye Yuan melampaui dia secara keseluruhan. Gumao mengernyitkan janggutnya dan berkata dengan dengusan dingin, bocah, jangan sombong. Tanpa afinitas, bahkan jika Anda memiliki bakat yang menantang surga, tidak mungkin untuk memperbaiki pil surgawi yang sebenarnya juga. Afinitas adalah jurang surgawi yang tidak akan pernah bisa kamu lewati. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengannya dan bertanya pada Tang Yu, apa itu afinitas? Tang Yu menggelengkan kepalanya dengan keras dan membangunkan dirinya dari keterkejutan dan berkata, obat-obatan surgawi lahir dari surga dan bumi, dan itu adalah barang prakelahiran. Manusia adalah yang paling cerdas dari semua bentuk kehidupan tetapi makhluk pasca kelahiran. Pembangkit tenaga natif Heavenly Stratum adalah Heavenly Stratum saat lahir. Meskipun mereka juga termasuk postnatal, mereka lebih dekat ke prenatal daripada ascender. Oleh karena itu, obat-obatan surgawi memiliki afinitas yang lebih kuat kepada kita. Tetapi, para pendaki naik dari alam bawah dan berkultivasi selangkah demi selangkah, mencapai Dao, termasuk pasca kelahiran dari pasca kelahiran. Selanjutnya, semakin rendah titik awalnya, itu menunjukkan semakin rendah semangat prakelahiran yang ternoda saat lahir, dan semakin lemah afinitasnya juga. Melihat undulasi kakak barusan, saya khawatir, afinitas Anda untuk obat-obatan surgawi kurang dari 3 poin. Berbicara sampai belakang, Tang Yu merasa itu memalukan juga. Dengan bakat yang menantang surga seperti Ye Yuan, jika afinitasnya cukup, dia benar-benar akan menjadi alkemis surgawi yang sangat kuat. Tapi sangat disayangkan, seperti yang dikatakan Gumao, afinitas adalah jurang surgawi, menghalangi semua alkemis surgawi di luar pintu. Terlebih lagi, Ye Yuan sangat istimewa. Ye Yuan tidak terlalu sedih, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa, 3 poin. Gumao mencibir dan berkata, afinitas memiliki 100 poin, semakin dekat dengan 100 poin, semakin kuat afinitasnya. Tentu saja, terlepas dari fisik prakelahiran yang legendaris, tidak mungkin mencapai 100 poin. Ingin menjadi alkemis surgawi, afinitas terburuk harus mencapai 30 poin juga. Afinitas pria tua ini mencapai 39 poin. Ascender biasa,
Afinitas terburuk juga lebih dari 8 poin. Yang tinggi bahkan dapat mencapai ambang 30 poin, menjadi alkemis surgawi. Sedangkan untukmu, huhu. Dalam dua kata terakhir, niat mengejek Gu Mao sangat kental. Tang Yu tersenyum pahit dan melanjutkan, menilai dari fluktuasi kakak barusan, seharusnya tidak melampaui 3 poin. Tentu saja, untuk spesifik berapa banyak, itu perlu diuji oleh batu awan prakelahiran. Mungkin, ada harapan untuk melampaui 3 poin. Berbicara sampai belakang, bahkan Tang Yu sendiri tidak percaya. Tindakan menghibur ini sangat palsu. Dia mengubah topik dan berkata, namun, kakak, itu juga karena kamu benar-benar hebat untuk benar-benar dapat menghaluskan pasta dari rumput tulang naga sekarang. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan level apa yang akan dicapai kekuatanmu jika afinitasmu bisa mencapai 30, tidak, bahkan jika itu 10. Baru saja, dia benar-benar terkejut. Berbicara secara logis, afinitas remeh Ye Yuan, lupakan sekitar 100 napas, bahkan jika itu setengah napas, dia juga tidak akan bisa bertahan. Tapi dia secara paksa memurnikan pasta dari Dragon Bone Grass. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menebus ini? Tak terbayangkan. Tentu saja, justru karena inilah Tang Yu merasa lebih kasihan. Afinitas adalah bawaan, tidak dapat dikompensasikan untuk pasca kelahiran. Sedikit afinitas Ye Yuan, tidak peduli seberapa menantangnya dia, itu juga tidak mungkin untuk menjadi seorang alkemis surgawi. Orang harus tahu, memperbaiki rumput tulang naga hanyalah keterampilan dasar para alkemis surgawi. Proses pemurnian pil surgawi 1000 kali, 10.000 kali lebih rumit dari ini. Tanpa dukungan afinitas, itu tidak mungkin untuk disempurnakan. Orang tua ini memiliki batu awan prakelahiran di sini, ukur dan kita akan tahu. Jika afinitas bocah ini bisa melebihi 3 poin, lelaki tua ini akan memenggal kepalaku dan membiarkannya menendang seperti bola. Gu Mao berkata sambil mencibir. Tanpa afinitas, Ye Yuan adalah sampah. Dia tahu bahwa tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menyelamatkannya, jadi tidak perlu ada keraguan lagi. Tak lama, Gu Mao mengambil batu awan prakelahiran. Ye Yuan juga tidak menolaknya. Dia juga ingin tahu tentang afinitasnya sendiri. Batu awan prakelahiran adalah batu berbentuk awan. Tanda skala padat ada di atasnya, itu jelas digunakan untuk menguji afinitas. Dia meletakkan telapak tangan kanannya di atas batu awan prakelahiran. Detik berikutnya, Gu Mao dan Tang Yu menatap tercengang dengan takjub. Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Mungkinkah ada yang salah dengan batu awan prakelahiran ini? Ye Yuan berkata dengan bingung. Dia meletakkan tangannya di atasnya untuk waktu yang lama, tetapi batu awan prakelahiran tidak memiliki aktivitas apapun, yang tanpa disadari membuatnya meragukan hal ini. Hahuhu, masalah. Bocah, sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Bukan berarti batu awan prakelahiran memiliki masalah, tetapi Anda memiliki masalah. Afinitas Anda bahkan tidak mencapai 1 titik. Dapat dikatakan bahwa Anda benar-benar sampah di jalur pil surgawi. Tidak peduli seberapa transenden teknik pengendalian api Anda, itu juga tidak mungkin untuk menjadi seorang alkemis surgawi. Karena itu, berhentilah berpose di depan lelaki tua ini di masa depan. Ekspresi Gu Mao sangat aneh. Kata-katanya setengah sarkasme dan setengah terkejut. Ye Yuan adalah orang pertama yang afinitasnya bahkan tidak mencapai 1 titik pun di antara orang-orang yang dia temui. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Tang Yu juga terpaku dan berkata dengan senyum pahit, kakak, dari mana kamu naik? Di antara 10 juta ascender, tidak akan ada orang sepertimu yang bahkan tidak mencapai 1 poin pun. Bab 2534, Tetesan Konstan Memakai Batu. Ye Yuan mengelus dagunya, tampak polos. Dia tidak terlalu sedih. Dia hanya merasa sedikit tidak berdaya. Titik awal Ye Yuan terlalu rendah. Siapa yang mengira bahwa celana sutra kecil yang dulunya berasal dari negara Qin benar-benar dapat menembus lapisan surgawi dan mencapai alam kultivasinya saat ini. Namun, orang tidak dapat memilih latar belakang mereka tetapi dapat memilih untuk menghadapinya dengan tenang. Kesulitan yang Ye Yuan alami saat berjalan sepanjang jalan tidak terhitung. Dia tidak pernah takut akan kesulitan sebelumnya dan tidak akan menyerah di jalur alkimia karena afinitasnya hanya 1 poin. Pada kenyataannya, adegan pemurnian Dragon Bone Grass sebelumnya, sudah banyak ditunjukkan. Setidaknya, nalurinya bisa mendukungnya untuk memperbaiki rumput tulang naga. Tidak bisa memperbaiki dengan baik hanya karena instingnya tidak cukup kuat, itu saja.
Bukannya Anda tidak bisa melakukannya, hanya saja Anda belum bekerja cukup keras. Sepertinya, aku harus mengeluarkan beberapa upaya untuk menjadi alkemis surgawi, kata Ye Yuan tak berdaya. Menjadi alkemis surgawi. Huhu, nak, apakah kamu tidak mengerti apa yang dimaksud orang tua ini? Bahkan jika Anda berkultivasi sampai langit dan bumi menjadi tua, itu juga tidak mungkin untuk menjadi seorang alkemis surgawi. Dengan bakat Anda, jika afinitas Anda bisa mencapai 30 poin, Anda benar-benar bisa menjadi alkemis surgawi yang sangat kuat. Tapi lelaki tua ini belum pernah mendengar tentang seorang lelaki, yang bahkan batu awan prakelahiran tidak bereaksi, bisa menjadi alkemis surgawi. Ini benar-benar mustahil. Gu Mao berkata dengan ketegasan yang bisa memotong besi. Bahkan Tang Yu juga tersenyum pahit dan berkata, kakak, jangan sia-siakan usahamu lagi. Afinitas Anda bahkan tidak mencapai 1 titik. Sangat tidak mungkin untuk menjadi seorang alkemis surgawi. Anda sendiri juga sudah mencobanya. Anda bahkan tidak dapat mengekstrak rumput tulang naga, apalagi berbicara tentang pil surgawi. Petik 2. Bukannya dia tidak mempercayai Ye Yuan, tapi hanya saja Ye Yuan terlalu sampah. Ye Yuan bahkan tidak mencapai 1 titik afinitas dan dia sebenarnya ingin menjadi seorang alkemis surgawi. Jika masalah ini menyebar, itu mungkin bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, rumput tulang naga ini seharusnya tidak terlalu mahal, kan? Siapkan tempat pengasingan tertutup untukku, lalu berikan padaku 1000 batang rumput tulang naga. Petik 2. Ada cukup banyak rumput tulang naga yang diletakkan dengan santai di atas meja di sini. Jelas, itu digunakan untuk kultivasi para murid dan tentu saja tidak akan terlalu mahal. Ye Yuan juga tidak akan sopan dengan Tang Yu, langsung memesan. Ketika Gu Mao melihat bahwa Ye Yuan tidak menyerah, dia mencibir dan berkata, bocah, kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Jika bahkan 1 titik afinitas dapat menjadi alkemis surgawi, maka bahkan seekor babi betina pun dapat memanjat pohon. Mengabaikan hal-hal lain, rumput tulang naga ini, jika Anda dapat memperbaikinya dengan kualitas orang tua ini akan mengakui Anda sebagai tuan saya di depan seluruh kota. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, lupakan saja. Bakatmu terlalu buruk. Aku tidak akan membawamu masuk. Jika benar-benar ingin bertaruh, ajari saya hal-hal yang Anda tahu dan itu akan berhasil. Jika saya kalah, saya akan membantu Anda menyingkirkan racun api. Adapun mengakui sebagai tuanmu, mari kita singkirkan itu. Petik 2. Tang Yu terdiam dan Gu Mao sangat marah. Beberapa pria yang afinitasnya 1 poin benar-benar memandang rendah dirinya. Bagus. Orang tua ini akan bertaruh denganmu. Jika bahkan dengan 1 titik afinitas kamu bisa menjadi alkemis surgawi, maka bukankah seluruh alkemis surgawi kota ini akan menjadi lelucon? Gu Mao berkata dengan sangat marah. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengannya, berbalik dan pergi. Tang Yu mengikuti dengan patuh dan berkata dengan senyum pahit, kakak, mengapa kamu harus bertaruh karena dendam? Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Karena dendam, dia, Ye Yuan, akan merasa dirugikan dan bertindak gegabah, tapi dia tidak akan bersikap dengki terhadap Gu Mao. Dia memandang rendah kemampuan Gu Mao. Alasan mengapa dia ingin belajar hanya untuk mempelajari dasar-dasarnya. Dia, Ye Yuan, tidak akan berjalan di jalan orang lain. Tapi dia juga tidak akan melihat orang lain melalui kacamata berwarna. Agar Gu Mao dapat didukung dengan penuh semangat oleh keluarga Tang, ia harus memiliki aspek yang melampaui yang lain. Mulai dari dia di sini jelas yang paling nyaman. Oleh karena itu, dia memulai retret yang berlarut-larut. Apa yang disiapkan Tang Yu untuk Ye Yuan secara alami adalah tempat pengasingan tertutup terbaik. Meskipun api dao tidak sebagus milik Gu Mao, kualitasnya juga sangat bagus. Kebakaran dao ini hanyalah kebakaran liar tingkat terendah, kualitas tidak tinggi dan memiliki banyak kotoran. Oleh karena itu, beberapa racun api akan sedikit banyak menumpuk di dalam tubuh para alkemis surgawi. Hanya saja beberapa api dao memiliki banyak kotoran, beberapa api dao memiliki lebih sedikit kotoran. Api dao Gu Mao sangat kuat tetapi sangat bercampur dan sangat sulit dikendalikan, racun api juga lebih sulit untuk dibersihkan. Alkemis surgawi adalah dokter sejak awal. Mereka secara alami memiliki sarana untuk menyingkirkan racun api. Hanya saja ketika racun api terakumulasi sampai tingkat tertentu dan menjadi tertanam di dalam tubuh, ingin membersihkannya akan sulit. Gu Mao saat ini diganggu dengan racun api demi mengejar kekuatan api dao,
dalam penderitaan yang luar biasa. Tapi metode pengendalian api Ye Yuan jauh lebih cemerlang daripada metode Gumao. Api Dao ini sangat jinak di depannya, bagaimana mungkin racun api bisa menyakitinya? Hanya saja ekstraksinya tidak mulus. 1 tangkai, 2 tangkai. Ye Yuan menghabiskan waktu 1 bulan dan benar-benar menyempurnakan 1000 batang rumput tulang naga. Tapi, efeknya tidak terlihat. Ye Yuan juga akhirnya tahu bahwa afinitas tidak dapat ditingkatkan sama sekali. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, itu adalah wilayah kekacauan di depannya dari awal hingga akhir. Dia seperti orang buta, tidak dapat melihat apa-apa. Bahkan jika teknik pengendalian apinya luar biasa, itu tidak akan berhasil juga. Sebulan kemudian, Ye Yuan memanggil Tang Yu dan menyuruhnya menyiapkan 1000 Dragon Bone Grass lagi. Tang Yu menyapu sekilas ke sekeliling tempat pengasingan tertutup, itu semua jenis gelap, bentuk pasta dari Dragon Bone Grass. Dia tahu bahwa Ye Yuan tidak membaik sama sekali dalam waktu 1 bulan ini. Pada kenyataannya, dia juga tidak memiliki banyak harapan. Mampu mengekstrak rumput tulang naga menjadi bentuk pasta, ini sendiri sudah merupakan keajaiban. Ingin mencapai standar Gumao, keajaiban ini sendiri adalah 10.000 kali, bahkan 100.000 kali lebih keras dari keajaiban sebelumnya. Ini hanyalah sesuatu yang mustahil. Kakak, bakat jalur bela dirimu juga sangat kuat. Mengapa membuang waktu untuk sesuatu yang mustahil? Di Grand Bright Jade Complete Heaven, lupakan untuk tidak mencapai 1 poin, bahkan jika afinitas Anda mencapai 29 poin, tidak mungkin menjadi alkemis surgawi juga. 30 poin afinitas, ini adalah daerah aliran sungai. Terlebih lagi, kamu bahkan tidak mencapai 1 poin pun. Tang Yu mendesak dengan getir. Namun, Ye Yuan tidak tergerak sama sekali, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, di masa depan, mintalah seseorang untuk memberikan saya 1000 batang rumput tulang naga setiap bulan. Tang Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan pergi. Dia menemukan bahwa Ye Yuan adalah keledai yang keras kepala, seseorang tidak dapat menyeret sama sekali. Di tempat pengasingan tertutup, Ye Yuan memperbaiki tangkai rumput tulang naga demi tangkai, seolah-olah dia tidak akan pernah lelah. Ye Yuan saat ini tampaknya telah kembali ke kehidupan sebelumnya. Untuk merasakan khasiat obat dari obat-obatan roh, dia pernah menghabiskan 100 tahun menikmati obat-obatan roh tingkat 3 dan di bawahnya. Pada saat itu, dia mengekstraksi berulang kali, menyempurnakan. Sekarang, dia kembali ke masa lalu lagi. Hanya saja kali ini, 1000 kali lebih sulit daripada saat itu. Orang harus tahu, pada saat itu, persepsinya dapat dengan jelas merasakan khasiat obatnya. Tapi sekarang, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Penolakan alami semacam itu membuatnya tidak bisa mendekat sama sekali. Hanya saja dia tidak peduli. Jenis suram ini hingga penyempurnaan ekstrim, ketika diletakkan pada alkemis surgawi manapun, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Tapi Ye Yuan dengan senang hati menanggung kesulitan. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, itu bersepeda tanpa henti. Tahun demi tahun. Dalam sekejap, itu sudah 18 musim semi dan musim gugur. Di sekitar Ye Yuan dipenuhi dengan pasta Dragon Bone Grass. Hanya saja pasta dari Dragon Bone Grass ini sangat jernih, tampaknya hampir transparan. Bab 2534, Tetesan Konstan Memakai Batu. Ye Yuan mengelus dagunya, tampak polos. Dia tidak terlalu sedih. Dia hanya merasa sedikit tidak berdaya. Titik awal Ye Yuan terlalu rendah. Siapa yang mengira bahwa celana sutra kecil yang dulunya berasal dari negara Qin benar-benar dapat menembus lapisan surgawi dan mencapai alam kultivasinya saat ini. Namun, orang tidak dapat memilih latar belakang mereka tetapi dapat memilih untuk menghadapinya dengan tenang. Kesulitan yang Ye Yuan alami saat berjalan sepanjang jalan tidak terhitung. Dia tidak pernah takut akan kesulitan sebelumnya dan tidak akan menyerah di jalur alkimia karena afinitasnya hanya 1 poin. Pada kenyataannya, adegan pemurnian Dragon Bone Grass sebelumnya, sudah banyak ditunjukkan. Setidaknya, nalurinya bisa mendukungnya untuk memperbaiki rumput tulang naga. Tidak bisa memperbaiki dengan baik hanya karena instingnya tidak cukup kuat, itu saja. Bukannya Anda tidak bisa melakukannya, hanya saja Anda belum bekerja cukup keras. Sepertinya, aku harus mengeluarkan beberapa upaya untuk menjadi alkemis surgawi, kata Ye Yuan tak berdaya. Menjadi alkemis surgawi. Huhu, nak, apakah kamu tidak mengerti apa yang dimaksud orang tua ini?
Bahkan jika Anda berkultivasi sampai langit dan bumi menjadi tua, itu juga tidak mungkin untuk menjadi seorang alkemis surgawi. Dengan bakat Anda, jika afinitas Anda bisa mencapai 30 poin, Anda benar-benar bisa menjadi alkemis surgawi yang sangat kuat. Tapi lelaki tua ini belum pernah mendengar tentang seorang lelaki, yang bahkan batu awan prakelahiran tidak bereaksi, bisa menjadi alkemis surgawi. Ini benar-benar mustahil. Gu Mao berkata dengan ketegasan yang bisa memotong besi. Bahkan Tang Yu juga tersenyum pahit dan berkata, "Kakak, jangan sia-siakan usahamu lagi. Afinitas Anda bahkan tidak mencapai 1 titik. Sangat tidak mungkin untuk menjadi seorang alkemis surgawi. Anda sendiri juga sudah mencobanya. Anda bahkan tidak dapat mengekstrak rumput tulang naga, apalagi berbicara tentang pil surgawi." Petik 2. Bukannya dia tidak mempercayai Ye Yuan, tapi hanya saja Ye Yuan terlalu sampah. Ye Yuan bahkan tidak mencapai 1 titik afinitas dan dia sebenarnya ingin menjadi seorang alkemis surgawi. Jika masalah ini menyebar, itu mungkin bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, rumput tulang naga ini seharusnya tidak terlalu mahal, kan? Siapkan tempat pengasingan tertutup untukku, lalu berikan padaku 1000 batang rumput tulang naga. Petik 2. Ada cukup banyak rumput tulang naga yang diletakkan dengan santai di atas meja di sini. Jelas, itu digunakan untuk kultivasi para murid dan tentu saja tidak akan terlalu mahal. Ye Yuan juga tidak akan sopan dengan Tang Yu, langsung memesan. Ketika Gu Mao melihat bahwa Ye Yuan tidak menyerah, dia mencibir dan berkata, "Bocah, kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Jika bahkan 1 titik afinitas dapat menjadi alkemis surgawi, maka bahkan seekor babi betina pun dapat memanjat pohon. Mengabaikan hal-hal lain, rumput tulang naga ini, jika Anda dapat memperbaikinya dengan kualitas orang tua ini akan mengakui Anda sebagai tuan saya di depan seluruh kota." Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, "Lupakan saja. Bakatmu terlalu buruk. Aku tidak akan membawamu masuk. Jika benar-benar ingin bertaruh, ajari saya hal-hal yang Anda tahu dan itu akan berhasil. Jika saya kalah, saya akan membantu Anda menyingkirkan racun api. Adapun mengakui sebagai tuanmu, mari kita singkirkan itu." Petik 2. Tang Yu terdiam dan Gu Mao sangat marah. Beberapa pria yang afinitasnya 1 poin benar-benar memandang rendah dirinya. Bagus. Orang tua ini akan bertaruh denganmu. Jika bahkan dengan 1 titik afinitas kamu bisa menjadi alkemis surgawi, maka bukankah seluruh alkemis surgawi kota ini akan menjadi lelucon? Gu Mao berkata dengan sangat marah. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengannya, berbalik dan pergi. Tang Yu mengikuti dengan patuh dan berkata dengan senyum pahit, "Kakak, mengapa kamu harus bertaruh karena dendam?" Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Karena dendam, dia, Ye Yuan, akan merasa dirugikan dan bertindak gegabah, tapi dia tidak akan bersikap dengki terhadap Gu Mao. Dia memandang rendah kemampuan Gu Mao. Alasan mengapa dia ingin belajar hanya untuk mempelajari dasar-dasarnya. Dia, Ye Yuan, tidak akan berjalan di jalan orang lain. Tapi dia juga tidak akan melihat orang lain melalui kacamata berwarna. Agar Gu Mao dapat didukung dengan penuh semangat oleh keluarga Tang, ia harus memiliki aspek yang melampaui yang lain. Mulai dari dia di sini jelas yang paling nyaman. Oleh karena itu, dia memulai retret yang berlarut-larut. Apa yang disiapkan Tang Yu untuk Ye Yuan secara alami adalah tempat pengasingan tertutup terbaik. Meskipun api dao tidak sebagus milik Gu Mao, kualitasnya juga sangat bagus. Kebakaran dao ini hanyalah kebakaran liar tingkat terendah, kualitas tidak tinggi dan memiliki banyak kotoran. Oleh karena itu, beberapa racun api akan sedikit banyak menumpuk di dalam tubuh para alkemis surgawi. Hanya saja beberapa api dao memiliki banyak kotoran, beberapa api dao memiliki lebih sedikit kotoran. Api dao Gu Mao sangat kuat tetapi sangat bercampur dan sangat sulit dikendalikan, racun api juga lebih sulit untuk dibersihkan. Alkemis surgawi adalah dokter sejak awal. Mereka secara alami memiliki sarana untuk menyingkirkan racun api. Hanya saja ketika racun api terakumulasi sampai tingkat tertentu dan menjadi tertanam di dalam tubuh, ingin membersihkannya akan sulit. Gu Mao saat ini diganggu dengan racun api demi mengejar kekuatan api dao, dalam penderitaan yang luar biasa. Tapi metode pengendalian api Ye Yuan jauh lebih cemerlang daripada metode Gu Mao. Api dao ini sangat jinak di depannya, bagaimana mungkin racun api bisa menyakitinya? Hanya saja ekstraksinya tidak mulus. 1 tangkai, 2 tangkai.
Ye Yuan menghabiskan waktu 1 bulan dan benar-benar menyempurnakan 1000 batang rumput tulang naga. Tapi, efeknya tidak terlihat. Ye Yuan juga akhirnya tahu bahwa afinitas tidak dapat ditingkatkan sama sekali. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, itu adalah wilayah kekacauan di depannya dari awal hingga akhir. Dia seperti orang buta, tidak dapat melihat apa-apa. Bahkan jika teknik pengendalian apinya luar biasa, itu tidak akan berhasil juga. Sebulan kemudian, Ye Yuan memanggil Tang Yu dan menyuruhnya menyiapkan 1000 Dragon Bone Grass lagi. Tang Yu menyapu sekilas ke sekeliling tempat pengasingan tertutup, itu semua jenis gelap, bentuk pasta dari Dragon Bone Grass. Dia tahu bahwa Ye Yuan tidak membaik sama sekali dalam waktu 1 bulan ini. Pada kenyataannya, dia juga tidak memiliki banyak harapan. Mampu mengekstrak rumput tulang naga menjadi bentuk pasta, ini sendiri sudah merupakan keajaiban. Ingin mencapai standar Gumao, keajaiban ini sendiri adalah 10.000 kali, bahkan 100.000 kali lebih keras dari keajaiban sebelumnya. Ini hanyalah sesuatu yang mustahil. Kakak, bakat jalur bela dirimu juga sangat kuat. Mengapa membuang waktu untuk sesuatu yang mustahil? Di Grand Bright Jade Complete Heaven, lupakan untuk tidak mencapai 1 poin, bahkan jika afinitas Anda mencapai 29 poin, tidak mungkin menjadi alkemis surgawi juga. 30 poin afinitas, ini adalah daerah aliran sungai. Terlebih lagi, kamu bahkan tidak mencapai 1 poin pun. Tang Yu mendesak dengan getir. Namun, Ye Yuan tidak tergerak sama sekali, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, di masa depan, mintalah seseorang untuk memberikan saya 1000 batang rumput tulang naga setiap bulan. Tang Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan pergi. Dia menemukan bahwa Ye Yuan adalah keledai yang keras kepala, seseorang tidak dapat menyeret sama sekali. Di tempat pengasingan tertutup, Ye Yuan memperbaiki tangkai rumput tulang naga demi tangkai, seolah-olah dia tidak akan pernah lelah. Ye Yuan saat ini tampaknya telah kembali ke kehidupan sebelumnya. Untuk merasakan khasiat obat dari obat-obatan roh, dia pernah menghabiskan 100 tahun menikmati obat-obatan roh tingkat 3 dan di bawahnya. Pada saat itu, dia mengekstraksi berulang kali, menyempurnakan. Sekarang, dia kembali ke masa lalu lagi. Hanya saja kali ini, 1000 kali lebih sulit daripada saat itu. Orang harus tahu, pada saat itu, persepsinya dapat dengan jelas merasakan khasiat obatnya. Tapi sekarang, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Penolakan alami semacam itu membuatnya tidak bisa mendekat sama sekali. Hanya saja dia tidak peduli. Jenis suram ini hingga penyempurnaan ekstrim, ketika diletakkan pada alkemis surgawi manapun, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Tapi Ye Yuan dengan senang hati menanggung kesulitan. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, itu bersepeda tanpa henti. Tahun demi tahun. Dalam sekejap, itu sudah 18 musim semi dan musim gugur. Di sekitar Ye Yuan dipenuhi dengan pasta Dragon Bone Grass. Hanya saja pasta dari Dragon Bone Grass ini sangat jernih, tampaknya hampir transparan. Bab 2535, Bocah, cepat tunjukkan keahlianmu. Beberapa tahun ini, Yang Mulia menginstruksikan untuk menyelidiki secara menyeluruh masalah Diakon Sekte Luar Jadet Rue Heavenly Sekte, kematian Juntian. Sekarang, akhirnya ada beberapa petunjuk. Seseorang melihat bahwa tempat Deacon Jun terakhir pergi tampaknya adalah hutan Inclite. Memanggil kalian semua di sini adalah agar kalian semua membuang jaringnya. Siapapun yang dapat menemukan Deacon Jun atau menemukan penyebab kematiannya terlebih dahulu, pangeran ini secara alami akan memberi hadiah besar. Di aula Dewan Keluarga Tang, seorang pria muda dengan wajah tampan seperti batu giok berukir duduk di kursi kehormatan, memancarkan kekaguman tanpa marah. Pemuda ini justru pangeran kedua negara timur, Yang Mulia. Dia datang ke keluarga Tang secara rahasia kali ini, diam-diam bertemu dengan faksi-faksi yang berafiliasi yang dipimpin oleh keluarga Tang, untuk meminjam kekuatan mereka dan menemukan berita tentang Juntian. Hal ini memiliki pengaruh besar pada perjuangannya dengan putra mahkota. Oleh karena itu, pangeran kedua secara alami sangat berhati-hati. Tang Jinhua buru-buru bangkit dan membungkuk dan berkata, masalah pangeran kedua adalah masalah keluarga Tang. Nanti, saya akan membuang jaringnya. Bahkan jika kita menggali 3 kaki di bawah hutan Inclite, kita juga akan menemukan Deacon Jun. Pangeran kedua mengangguk dan berkata, pikiranku secara alami tenang ketika Tuan Tang melakukan sesuatu. Hal ini sangat penting, Anda semua tidak boleh menganggap enteng. Juga, untuk Tuan Gu,
Anda memiliki lingkaran kenalan yang luas. Jika Anda mendengar beberapa berita, Anda dapat bertukar dengan keluarga Tang untuk menebus kekurangan satu sama lain. Gu Mao mengangguk dan berkata, Pangeran kedua, yakinlah. Gu Mao mengerti. Tapi ngomong-ngomong, Tang Yu, kakak laki-lakimu itu, waktu dia naik tampaknya cocok dengan waktu ketika Dea Chon Jun hilang, kan? Kebetulan sekali. Ekspresi Tang Yu berubah, tidak menyangka bahwa Gu Mao benar-benar membuatnya panas saat ini. Sejak kejadian itu, Gu Mao dan keluarga Tang telah melewati masa bulan madu mereka, tampak bersatu secara lahiriah, tetapi terbagi dalam hati. Hanya saja keterikatan kepentingan kedua belah pihak terlalu dalam, sehingga selama ini tidak ada erupsi. Tapi kali ini, Gu Mao tiba-tiba meletus. Ekspresi Tang Yu berubah, dan dia berkata dengan suara serius, Tuan Gu, kamu. Tapi mata pangeran kedua berbinar dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Tang Yu. Gu Mao tersenyum dan berkata, Pangeran kedua, yang mulia, berbicara tentang orang ini, dia benar-benar sosok yang misterius. Jelas hanya memiliki kekuatan Lesser Sublime Heaven yang lebih rendah, tapi dia menarik keluarga Gui sampai ke akar-akarnya. Bahkan Gui Haiseng juga mati di tangannya. Tapi, yang lebih mengesankan adalah, afinitas obat surgawinya bahkan tidak mencapai satu titik, dan dia benar-benar bermimpi menjadi seorang alkemis surgawi. Kemudian, dia bertaruh dengan lelaki tua ini, dan mengasingkan diri selama 18 tahun. Saya khawatir dia tidak memiliki wajah untuk bertemu orang lagi, kan? Petik 2. Setelah masalah itu, Gu Mao secara alami menyelidiki Ye Yuan. Beberapa hal tidak terlalu rahasia, dengan status Gu Mao di kota kekaisaran, tentu saja sangat mudah untuk mengetahuinya. Ada beberapa alkemis surgawi terkenal yang hadir yang tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar itu. Afinitas obat surgawi bahkan tidak mencapai satu titik. Apakah ini seseorang yang ditinggalkan oleh surga? Yang paling menakutkan bukanlah kurangnya bakat, tetapi kurangnya kesadaran diri. Afinitasnya tidak mencapai satu titik, dan dia juga ingin menjadi alkemis surgawi. Lelucon apa? Apa yang telah dia lakukan selama 18 tahun ini? Satu titik afinitas hanyalah lelucon. Ingin menjadi alkemis surgawi dengan satu titik afinitas secara alami adalah lelucon di antara lelucon. Orang-orang yang hadir ini tidak bisa menahan ejekan bahkan jika mereka tidak mau. Pangeran kedua juga tersenyum dan berkata, Oh, agak menarik. Tang Yu, pangeran ini ingin bertemu dengan kakakmu ini. Bisakah saya? Ini? Baiklah. Tang Yu mengeraskan kulit kepalanya dan berkata. Sekarang setelah sampai pada ini, dia juga tidak punya pilihan. Dia memelototi Gu Mao, tetapi Gu Mao tersenyum tenang dan tidak peduli. Xiaoqi, apakah kakak masih dalam pengasingan? Ketika Tang Yu tiba di tempat pengasingan tertutup Ye Yuan, dia meminta pelayan yang melayani Ye Yuan. Xiaoqi mengangguk dan berkata, Ya, Tuan Muda. Kemarin, saya baru saja mengirimkan 1000 batang dupa kompak ungu kepada Yang Mulia. Tang Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, Oh, bukan rumput tulang naga. Kenapa berubah menjadi purple kompak incense? Xiaoqi menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak tahu, Yang Mulia memerintahkan Xiaoqi, jadi Xiaoqi menurut. Mata Tang Yu berkedip dan dia berkata, Mungkinkah kakak berhasil? Tetapi segera, dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan senyum pahit, Bagaimana mungkin? Kemungkinan besar, kakak merasa bahwa mengekstraksi rumput tulang naga tidak ada harapan, jadi dia mengganti obat-obatan surgawi untuk berlatih. Mungkin juga, setelah dia tahu bahwa ini tidak mungkin, dia harus menyerah. Tatapan Xiaoqi berkedip dan dia berkata, Tuan Muda, meskipun Dragon Bone Grace adalah obat roh yang paling biasa, terakumulasi selama bertahun-tahun, itu hampir sebanding dengan toko. Jika ada efeknya, tidak apa-apa. Tapi, memberi seseorang yang afinitasnya bahkan tidak mencapai satu titik, itu benar-benar sia-sia. Ketika Tang Yu mendengar itu, tatapannya tiba-tiba menjadi sengit dan dia berkata, Diam. Hal semacam ini bukanlah hal yang harus kamu lakukan. Jika ada waktu berikutnya, akhiri hidupmu sendiri. Enyahlah. Xiaoqi ditakuti oleh Tang Yu sampai dia bergidik dan kabur. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Tang Yu sangat takut pada Ye Yuan? Jika kata-kata ini didengar oleh Ye Yuan, keluarga Tang mungkin akan mengalami bencana besar. Tang Yu tiba di luar pintu dan berkata dengan hormat, Kakak, aku Tang Yu. Apa itu? Setelah hening beberapa saat, sebuah suara datang dari dalam. Tang Yu tidak berani menyembunyikannya,
menceritakan soal pangeran kedua yang ingin bertemu dengan Ye Yuan. Tak lama, pintu terbuka. Ye Yuan memandang Tang Yu dan berkata dengan dingin, "Ayo pergi." Ketika Tang Yu melihat bahwa Ye Yuan tidak marah dan masih ingin pergi menemui pangeran kedua, baru kemudian dia menghela nafas lega. Kalau tidak, dia tidak akan tahu apa yang harus dia lakukan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan juga merasa emosional di dalam hatinya? Apa yang akan datang, pada akhirnya akan datang. Sekitar 18 tahun telah berlalu. Sekte Surgawi Jadetrue masih menemukan hutan Inclite pada akhirnya. Hanya saja dia juga tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Kekuatannya saat ini terlalu lemah. Setelah keduanya pergi, Xiaoqi datang ke area pengasingan tertutup untuk membersihkan. Seseorang yang tidak tahu batasannya, Dalam 18 tahun, berapa banyak rumput tulang naga yang terbuang? Jelas hanya memiliki satu titik afinitas, masih ingin menjadi alkemis surgawi. Dia memiliki perut penuh kebencian, memasuki area pengasingan tertutup sambil mengutuk. Apa yang masuk ke matanya adalah satu demi satu hidangan Dragon Bone Grass yang telah diekstraksi dan ditempatkan dengan sangat rapi. Dengan santai mengambil hidangan, dia berkata dengan jijik, hanya benda hitam ini yang juga disebut penyempurnaan. Bahkan jika aku, Xiaoqi, mengambil tindakan, itu juga 100 kali lebih kuat dari ini. Keluarga Tang mengoperasikan bisnis obat surgawi, semua orang dari atas hingga bawah tahu sedikit. Meskipun Xiaoqi adalah seorang pelayan, memperbaiki rumput tulang naga hal semacam ini tidak bisa membuatnya bingung. Bagaimanapun, ini hanyalah obat surgawi tingkat pemula. Melanjutkan memasuki ruangan, penghinaan di wajah Xiaoqi berangsur-angsur menjadi serius, dan akhirnya berubah menjadi syok. Ini, apakah semua rumput tulang naga? Bagaimana ini mungkin? Melihat Tang Yu membawa Ye Yuan masuk, wajah Gu Mao tidak bisa menahan senyum. Yo, satu-satunya alkemis surgawi kita datang. Bagaimana penyempurnaan Dragon Bone Grass? Orang tua ini telah menunggumu selama bertahun-tahun untuk menamparkan wajahku. Mengapa Anda tidak menamparkan wajah lelaki tua ini hari ini di depan pangeran kedua, yang mulia? Gu Mao berkata sambil tersenyum. Kata-kata ini secara alami menarik serangkaian tawa. Kau anak nakal yang bahkan tidak mencapai afinitas 1 poin. Cek tes, alkemis surgawi 1 poin, ini akan mengejutkan 33 surga. Petik 2. Hahaha, sejarah 33 surga ini kemungkinan akan ditulis ulang hari ini. Nak, cepat tunjukkan keahlianmu, aku tidak sabar lagi. Bab 2536, Jendela Lain. Berjalan ke aula pertemuan, suara-suara mengejek membanjiri telinga Ye Yuan seperti air pasang. Dibandingkan dengan masalah Juntian, semua orang jelas lebih tertarik pada afinitas 1 titik ini, alkemis surgawi. Semua orang tahu bahwa dugaan Gu Mao hanyalah kemungkinan teoretis. Untuk semut alam bawah yang baru saja naik ingin membunuh Juntian, penyelesaian besar surga Sublime kecil ini, kemungkinannya dapat diabaikan. Selain itu, Ye Yuan Ascender ini sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Juntian. Hutan Inclite sangat besar, bahkan jika mereka bertemu satu sama lain, itu juga akan menjadi Ye Yuan yang mati, dan bukan Juntian. Kakak, ini pangeran kedua, yang mulia. Tang Yu mengalihkan topik pembicaraan dengan hati-hati. Dia tidak merasa bahwa Ye Yuan benar-benar dapat mengekstraksi Dragon Bone Grass. Ye Yuan tentu saja tidak bisa diganggu untuk memperhatikan dan berkata kepada pangeran kedua tidak dengan patuh atau angkuh, saya memberi hormat kepada pangeran kedua, yang mulia. Pangeran kedua menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu Ye Yuan. Saya mendengar bahwa ada taruhan antara Anda dan Tuan Gu. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, tepat sekali. Pangeran kedua tersenyum dan berkata, sudah 18 tahun. Saya bertanya-tanya bagaimana teknik penyempurnaan Brother Ye telah dilatih sampai. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, biasa saja. Saat kata-kata ini keluar, itu menarik gelombang tawa keras lainnya. 1 poin begitu-begitu, bertanya-tanya seperti apa. Tidak bisa berarti tidak bisa, masih membusungkan wajahnya dengan biaya sendiri. Kakak Gu, kamu harus lebih berhati-hati. Ketika 1 pointer menjadi ganas, kamu mungkin tidak cocok. Pangeran kedua juga tidak bisa menahan senyum ketika mendengar itu. Ascender ini agak menarik. Ye Yuan seperti badut di hatinya. Jelas tidak memiliki kekuatan, tetapi ingin berpura-pura mampu di sini. Dunia menertawakannya,
tetapi dia menemukan kegembiraan di dalamnya dan acuh tak acuh. Orang seperti ini benar-benar lucu. Huhu, karena kamu sudah berlatih sampai begitu-begitu, taruhan ini sudah berlangsung selama 18 tahun. Mengapa pangeran ini tidak bersaksi untuk kalian dan menyelesaikan taruhan ini? Bagaimana? Pangeran kedua berkata sambil tertawa. Ye Yuan menghargai setiap kata seperti emas, berkata dengan acuh tak acuh, bisa. Semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Gu Mao tersenyum dan berkata, bocah, orang tua ini telah menunggumu selama 18 tahun. Setiap kali saya datang untuk menemukan Anda, mereka selalu mengatakan bahwa Anda berada di pengasingan. Huhu, lelaki tua ini ingin melihat hari ini, betapa hebatnya seorang alkemis surgawi 1 poin. Petik 2. Ye Yuan menilai dia dengan pandangan sekilas dan berkata, tidak heran kamu begitu bersemangat. Sepertinya kamu seharusnya mendapatkan harta yang bisa menekan racun api di tubuhmu. Gu Mao masih tertawa terbahak-bahak beberapa saat yang lalu, tapi sekarang, ekspresinya berubah. Dia terlihat lagi. Beberapa tahun yang lalu, dia mendapatkan harta yang disebut Icheheart Jade. Meskipun tidak bisa membersihkan racun api secara menyeluruh, itu bisa menekannya untuk sementara. Karena itu, beberapa tahun ini, keberaniannya kembali meningkat. Melihat tawa Gu Mao tiba-tiba berhenti, bagaimana mungkin semua orang yang hadir tidak tahu bahwa Ye Yuan tepat sasaran. Baru kemudian mereka tahu bahwa ternyata Gu Mao sebenarnya sudah terkena racun api. Ini sangat mengejutkan mereka. Sepertinya bocah ini juga tidak sepenuhnya tidak berguna. Tang Yu diam-diam terkejut. Tidak heran Gu Mao sangat antusias hari ini, ternyata dia memiliki ketergantungan. Awalnya, kartu terbesar keluarga Tang adalah ini. Tapi Gu Mao yang mendapatkan harta itu tidak lagi takut pada keluarga Tang. Ekspresi Gu Mao menjadi dingin, dan dia berkata, jadi bagaimana jika ya, saat ini, orang tua ini sudah tidak takut dengan racun api. Anda masih ingin menggunakan ini untuk mengancam saya. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Harta karun Anda hanya bisa mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Semakin Anda menekan, semakin besar kekuatan letusan di masa depan. Kecuali, Anda tidak menyentuh api dao di masa depan. Petik 2. Gu Mao mendengus dingin dan berkata, berhentilah melebih-lebihkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Sebaiknya Anda memikirkan cara untuk menyelesaikan rintangan ini hari ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan dingin, lakukan sekarang. Gu Mao terkejut, tidak menyangka Ye Yuan begitu lugas. Dia berkata dengan mendengus dingin, berpenampilan. Karena itu masalahnya, perhatikan baik-baik. Rumput Dragon Bone sudah lama disiapkan. Gu Mao menggulung lengan bajunya. Api dao di telapak tangannya langsung menyala. Setelah pertarungan yang mencolok, pasta Dragon Bone Grass yang jernih muncul di hadapan semua orang. Tindakan ini secara alami menarik serangkaian teriakan yang penuh dengan keheranan. Bahkan pangeran kedua juga menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, keterampilan Tuan Gu menjadi lebih dan lebih halus. Saya khawatir selain Tuan Lin, ada beberapa di negara timur ini yang menjadi tandingan Tuan Gu lagi. Petik 2. Master Lin yang pangeran kedua bicarakan adalah punggawa keluarga kerajaan, satu-satunya alkemis surgawi kelas 2 dari negara timur. Kata-kata ini menyanjung. Gu Mao secara alami berada di samping dirinya sendiri dengan gembira dan berkata dengan hormat, yang mulia terlalu baik. Teknik sepele saya tidak berani pamer. Namun, selain Master Lin, ada seseorang yang Gu ini juga tidak berani mengatakan bahwa saya pasti bisa menang. Lagi pula, 1 poin terlalu menakutkan. Hahaha. Ledakan tawa lagi. Pangeran kedua tersenyum pada Ye Yuan dan berkata, Saudara Ye, Tuan Gu sudah melakukan 1 penyempurnaan. Sisanya terserah padamu. Mengapa Anda tidak membiarkan kami melihat hasil kerja keras Anda selama 18 tahun? Ye Yuan mengangguk sedikit dan juga menggulung lengan bajunya, rumput tulang naga datang langsung ke telapak tangannya. Dia perlahan menutup matanya, dengan hati-hati merasakan gelombang yang datang dari rumput tulang naga. Sekelompok api dao mekar samar. Ketika Gu Mao melihat situasinya, pupil matanya mau tidak mau mengecil. Teknik pengendalian api anak ini meningkat secara signifikan lagi. Gu Mao berkata dengan kaget. Awalnya, teknik pengendalian api Ye Yuan sudah mencapai puncak kesempurnaan, mirip dengan pertunjukan seni. Tapi hari ini, 18 tahun kemudian, teknik pengendalian api Ye Yuan benar-benar mencapai level baru lagi. Jika mencapai puncak kesempurnaan 18 tahun yang lalu, maka sekarang,
itu kembali ke kesederhanaan asli seseorang. Tidak ada keterampilan yang memukau, hanya pengembalian yang sederhana dan tanpa hiasan. Ketika yang lain melihat adegan ini, mereka juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah seorang praktisi. Namun, fluktuasi afinitas yang berasal dari tubuh Ye Yuan membuat mereka sadar dengan sangat cepat. Tidak peduli seberapa bagus teknik pengendalian api, itu juga tidak berguna. Tanpa afinitas, pintu untuk menjadi alkemis surgawi akan tertutup selamanya. Memang afinitas yang sangat lemah. Saya benar-benar tidak bisa merasakan gelombang. Dia jelas sedang memperbaiki rumput tulang naga, tapi kenapa aku merasa seperti berada di dua dunia yang berbeda? Sama seperti 18 tahun yang lalu, Ye Yuan masih tidak memiliki undulasi afinitas. Tatapan pangeran kedua mengungkapkan sedikit ketertarikan. Teknik pengendalian api Ye Yuan telah membuatnya takjub. Tapi segera, dia menggelengkan kepalanya diam-diam, jelas merasa sangat menyesal. Teknik pengendalian api yang bagus itu sia-sia. Ye Yuan secara alami tidak peduli dengan ejekan orang-orang ini. Dia sudah benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Ada pepatah bagus, jika surga menutup pintu untuk Anda, itu pasti akan membuka jendela untuk Anda. Dalam 18 tahun ini, Ye Yuan hanya melakukan satu hal, yaitu membuka jendela ini. Selama 18 tahun ini, menyempurnakan siang dan malam dari pengulangan, meraba-raba tahun demi tahun. Dia melatih instingnya hingga batasnya. Itu masih wilayah kekacauan di depannya. Tapi dia memiliki naluri paling tajam terhadap alkimia Dao. Rumput tulang naga di depannya meleleh sedikit demi sedikit, berubah menjadi pasta. Pasta Dragon Bone Grass menjadi semakin jernih. Seluruh aula secara bertahap jatuh ke dalam keheningan yang mati. Suara-suara ejekan asli sudah lama menghilang. Apa yang menggantikannya adalah ekspresi terkejut.